Selamat datang di channel Look Live Other Side. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang sangat terkenal di Amerika. Ini adalah urban legend yang bernama Killer in the Backseat. Atau jika di bahasa Indonesia kan itu adalah pembunuh di kursi belakang. Pada bagi kalian yang sudah penasaran, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Let's the story begin. Suatu malam, seorang perempuan keluar untuk minum-minum dengan temannya. Kemudian, setelah selesai minum dengan temannya tadi, dia pun meninggalkan bar ketika waktu sudah cukup larut, atau bisa saya katakan sudah tengah malam. Di mana dia masuk ke dalam mobilnya, menghidupkan mobilnya, dan kemudian dia tersebut masuk ke jalan raya yang sangat sepi. Setelah beberapa menit kemudian, dia pun melihat sepasang lampu mobil di kaca spionnya, mendekat dengan cepat menuju ke arah mobil wanita tersebut. Ketika mobil tersebut tepat berada di belakang mobil wanita tersebut melirik dan melihat mobil tersebut. Mobil tersebut menghidupkan suatu tanda lampu sein yang menunjukkan bahwa mobil tersebut ingin menyalip mobil dari wanita tersebut. Oh, mobil di belakang saya ini kelihatannya bakal menyalip saya, itu pikir wanita tadi. Kemudian, secara tiba-tiba, ternyata mobil di belakang wanita tadi tidak jadi untuk menyalip mobil wanita tersebut. Dia tetap berada di belakang mobil wanita tersebut. Padahal, tidak ada mobil lain selain mobil mereka di jalan tersebut. Dan sangatlah aneh jika mobil tersebut tidak jadi untuk menyalip mobil wanita tersebut. Mobil tersebut pun menghidupkan lampu dim atau yang biasa kita kenal dengan lampu tembak ke arah tepat di belakang mobil wanita tersebut. Melihat tanda lampu dim atau lampu tembak ditembakkan ke mobil wanita tersebut sekarang mulai gugup dan sedikit takut. Lampu-lampu tembak tadi kemudian meredup sejenak. Dan kemudian cahaya lampu tembak kembali menyala dari mobil di belakangnya tersebut. Sekarang wanita itu benar-benar ketakutan. Ia terus berjuang untuk fokus ke jalan dan berusaha untuk terus memperhatikan mobil di belakangnya tersebut. Berkali-kali, wanita tersebut mengubah rute ke jalan yang jarang dilewati orang. Tetapi, mobil tersebut terus mengikutinya. Sekarang, wanita tersebut sangat yakin bahwa mobil tersebut sengaja untuk mengikuti wanita tersebut. Dan, anehnya, mobil di belakang wanita tersebut terus memancarkan lampu tembak secara terus-menerus dan secara berkala ke mobil wanita tersebut. Baik itu di setiap lampu merah dan di setiap belokan manapun, mobil itu terus mengikuti wanita tersebut. Sampai bahkan wanita tersebut masuk ke jalan tol pun terus diikuti. Wanita tersebut pun berpikir bahwa satu-satunya harapannya adalah berlari ke rumah secepat mungkin dan langsung menelpon polisi. Akhirnya, setelah melewati perjalanan panjang, wanita tersebut pun sampai ke rumahnya. Ketika sampai di halaman rumahnya, wanita itu dengan cepat keluar dari pintu mobil. Namun, hal yang membuatnya terkejut adalah ketika ia keluar dari pintu mobil, begitu pula dengan pengemudi mobil di belakangnya tadi. Dia juga keluar dari mobilnya. Wanita itu sangat ketakutan dan dengan cepat berusaha masuk ke rumahnya. Dan tanpa disangka-sangka,
pengemudi mobil di belakangnya tadi langsung berteriak kepada wanita tersebut. Dia berteriak, "Kunci pintu rumahmu dan panggil polisi. Telepon 911." Telepon 911 atau yang merupakan kode dari polisi di Amerika Serikat. Hal itu membuat wanita tersebut bingung. Perempuan tersebut pun akhirnya memanggil polisi, dan ketika polisi tiba, kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap. Pria yang dari tadi mengikuti wanita tersebut, sampai wanita tadi sangat ketakutan, ternyata malah berusaha untuk menyelamatkan wanita tersebut. Ternyata, ketika pengemudi tersebut berhenti di belakangnya dan lampu depannya menyinari mobil wanita tersebut, ternyata dia melihat sesosok siluet seorang pria dengan pisau besar beranjak dari kursi belakang mobil wanita tersebut, berusaha untuk menikam wanita tersebut. Jadi pengemudi mobil tadi pun panik dan memflashkan lampu tembaknya ke arah mobil wanita tadi. Harapannya agar sang pembunuh di kursi belakang mobil wanita tadi itu terkejut dan tidak jadi melakukan aksinya. Dan ternyata benar saja, ketika lampu tembak dihidupkan, sosok itu terkejut dan kembali untuk masuk ke tempat persembunyiannya. Sehingga secara berturut-turut ketika pembunuh yang membawa pisau besar di jok belakang wanita tadi mau menikam wanita tersebut, pengemudi mobil di belakangnya itu tadi akan selalu menyinari mobil wanita tersebut dengan lampu tembaknya. Benar-benar cerita yang sangat mengerikan. Itulah tadi urban legend Killer in the Backseat. Sebuah urban legend yang sangat terkenal dan diketahui oleh siapapun di Amerika Serikat. Dan cerita ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Cerita urban legend ini sangatlah terkenal dan memiliki beberapa versi yang cukup berbeda. Cerita ini telah ada sejak lama dan tetap menjadi salah satu urban legend paling populer di Amerika sana. Setelah saya melakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata legenda ini pertama kali muncul pada akhir tahun 1960-an dan dengan cepat menjadi populer sampai akhirnya cerita ini sangat terkenal. Sampai akhirnya cerita ini menjadi sangat terkenal ketika cerita ini muncul di kolom surat kabar Ann Landers pada tahun 1982, di mana di salah satu kolom di surat kabar yang terkenal pada saat itu ada kolom yang bernama Ask Ann Landers, di mana di kolom itu biasanya beberapa wanita suka untuk menuliskan cerita mereka. Dan sampai akhirnya pada tahun 1982, Ann Landers menerbitkan surat kabar yang dikirimkan oleh seorang wanita. Dalam surat ini, wanita tersebut menyatakan bahwa seorang teman perempuannya mengalami insiden yang sangat mengerikan, di mana sebuah mobil telah mengikutinya sepanjang perjalanan pulang. Tetapi ternyata pria yang mengikutinya tadi sebenarnya adalah orang yang baik, karena dia memperingatkan tentang seorang pembunuh bersenjata yang sangat berbahaya bersembunyi di kursi belakang mobil wanita tersebut. Hal ini pun mengindikasikan bahwa cerita ini adalah cerita yang berasal dari kisah nyata. Lebih tepatnya cerita yang berasal dari wanita di salah satu surat kabar tersebut. Meskipun terdapat urban legend dan sejarah yang panjang mengenai cerita tersebut, ternyata setelah diselidiki tidak ada satupun catatan resmi yang menunjukkan bahwa cerita tersebut pernah terjadi di kehidupan nyata. Tidak ada catatan resmi atau dokumen-dokumen apapun, baik di pihak kepolisian ataupun dokumen-dokumen lainnya yang mendukung bahwa cerita tersebut adalah cerita nyata. Nah, di sini hal menjadi semakin menarik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ternyata ada satu kasus nyata yang memiliki hubungan dengan pembunuh di kursi belakang ini, yang berhubungan sama urban legend ini.
Dan kasus ini ternyata memang benar terjadi pada tahun 1964 di New York City. Kasus ini adalah ketika seorang pembunuh berantai yang melarikan diri bersembunyi di kursi belakang sebuah mobil. Ironisnya, mobil itu ternyata dimiliki oleh seorang detektif polisi yang pada akhirnya menemukan dan menembak pembunuh berantai tersebut. Ya, saya mengerti apa yang kalian pikirkan. Cerita ini sangatlah berbeda dari urban legend tersebut, di mana kejadian sebenarnya ternyata tidak menampilkan seorang wanita yang sendirian, kemudian tidak terjadi di malam hari, dan tidak ada orang ketiga yang bertindak sebagai sang penyelamat. Namun, legenda tersebut bisa jadi atau bisa saya katakan mungkin bisa muncul dari insiden nyata ini. Ya, cerita tersebut bisa saja dikarang dari kejadian-kejadian nyata seperti insiden barusan. Kasus yang terbaru pun ternyata ada. Tidak hanya kasus yang terjadi masa lampau, namun ada kasus yang baru terjadi, yang sangat mirip dengan urban legend tersebut. Ini diberitakan di The Saturday News pada tanggal 14 September 2007, di mana seorang mahasiswi di Alabama diancam oleh seorang lelaki dengan pistol yang tiba-tiba muncul dari kursi belakang mobilnya. Untungnya mahasiswi itu bisa melarikan diri dengan menginjak rem dan lari keluar dari mobilnya tadi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kejadian ini terjadi jauh setelah urban legend tersebut menyebar. Jadinya, pastinya kasus ini bukanlah kasus yang menjadi asal muasal terbentuknya urban legend tersebut. Kemungkinan urban legend ini terinspirasi dari cerita yang sebelumnya tentang pembunuh berantai yang ada di mobil polisi tadi. Well, sepertinya dapat kita pastikan bahwa urban legend tersebut hanya sebuah kisah peringatan yang memperingatkan semua orang untuk tetap waspada terhadap lingkungan di sekitar kita. Karena, seperti yang kita tahu, pada tahun 1960-an, sesuai dengan waktu di mana urban legend tersebut lahir atau sangat terkenal, sampai dengan 1982, di mana surat kabar tersebut mengeluarkan statement dari wanita tadi, banyak sekali pembunuhan berantai di Amerika yang memakan banyak korban, terutama wanita. Seperti contohnya kita tahu ada Gerald Spano yang beroperasi mulai tahun 1969 sampai dengan 1980, di mana ia terbukti membunuh lebih dari 22 orang wanita dan diperkirakan telah membunuh 41 orang lebih. Atau ada Robert Hansen yang beroperasi mulai pada tahun 1971 sampai dengan 1983. Terbukti membunuh 17 orang dan diperkirakan telah membunuh 20 orang lebih. Atau mungkin yang sangat terkenal yang mungkin kalian tahu itu ada Ted Bundy yang beroperasi mulai pada tahun 1971 sampai dengan 1978, di mana dia terbukti membunuh 28 orang dan diperkirakan telah membunuh lebih dari 100 orang. Dan ini pun kisahnya ada di mana-mana, baik itu dijadikan serial film itu pun sudah ada ya, Ted Bundy. Atau mungkin serial killer Amerika yang paling terkenal, yaitu Samuel Little, yang beroperasi mulai pada tahun 1970, terbukti membunuh 61 orang dan diperkirakan telah membunuh 93 orang lebih. Benar-benar kejadian yang luar biasa. Ini semua memakan korban seorang wanita. Dan benar-benar pada tahun 1969 sampai 1980-an itu, daerah Amerika sangatlah rawan terhadap pembunuh berantai. Karena tidak seperti zaman sekarang yang sudah canggih, CCTV di mana-mana, pada waktu itu banyak sekali kejadian-kejadian pembunuhan berantai seperti itu. Dan mungkin urban legend tersebut muncul dikarenakan kondisi serial killer yang terus meluas tersebut, di mana tujuan dari urban legend ini adalah memperingatkan wanita untuk terus berhati-hati dan waspada setiap saat. Dan itu menjadi kunci dari urban legend ini.
Ya, saya rasa banyak sekali hal yang terjadi yang berhubungan dengan urban legend tersebut. Tetapi ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari urban legend tersebut. Contohnya adalah kita kadangkala mencurigai orang tanpa alasan. Karena tindakan orang tersebut, kita beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang yang ingin mencelakai kita atau berbuat jahat. Namun di urban legend ini terlihat bahwa ternyata orang yang kita curigai mungkin adalah orang yang ternyata berusaha untuk menyelamatkan kita. Jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja atau menilai orang terlalu cepat. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap orang tetap harus berhati-hati dalam segala kondisi. Jangan sampai cerita ini membuat kita dengan mudahnya percaya dengan orang lain, itu juga tidak baik. Kemudian pesan moral lainnya adalah kita harus tetap waspada akan keadaan di sekitar kita. Jangan sampai ada hal yang sebenarnya bisa diantisipasi, ternyata karena kita kurang waspada, hal tersebut menjadi kejadian yang tidak mengenakan kepada kita. Dan untuk pesan moral yang terakhir untuk cerita ini adalah selalu cek kursi belakang mobil Anda sebelum masuk. Ya, saya rasa itu adalah pesan moral yang cukup penting. Well, itu saja untuk kasus kali ini. Jika kalian suka dengan kasus-kasus seperti ini ataupun video seperti ini, jangan lupa berikan subscribe-nya, serta share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Well, saya rasa itu saja untuk cerita kali ini. Stay safe bagi kalian semua. Let's the story end here.